Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita berkumpul di rumah Tuhan dalam hari yang sangat berbahagia bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Kita merayakan hari Natal pada hari ini, pada tahun ini. Tentunya dengan sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas kita semua. Walau Natal pada tahun ini adalah Natal yang sangat berbeda, dengan berbagai pembatasan yang kita terapkan, tapi saya berharap ini tidak mengurangi sukacita kita dalam kita merayakan hari Natal. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kerjasamanya. Ketika tadi Bapak Ibu Saudara masuk di dalam rumah Tuhan, Bapak Ibu sudah mengikuti prosedur protokol pencegahan COVID-19. Bapak Ibu tadi sudah dicek suhunya, sudah cuci tangannya, dan tetap memakai masker kita, dan tetap menjaga jarak kita ketika kita ada di rumah Tuhan. Terima kasih tim gugus GBD Trivina yang sudah bekerja melayani kita. Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama menaikkan ibadah Natal kita pada hari ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi ini kami ada sebagaimana kami ada. Dan kami menyadari bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh merayakan hari Natal kembali. Kami bersyukur Tuhan, walau dengan situasi kondisi yang kami alami dalam masa-masa sukar dan sulit ini. Namun kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap bersuka cita apapun yang kami alami dalam hidup kami. Pagi ini kami akan mulaikan ibadah kami, ibadah Natal kami. Sukacita surgawi melimpah atas kami. Roh Kudus bekerja atas setiap kami, menjamah kami, melawat setiap kami. Biarlah Tuhan Engkau menerima segala persembahan kami pada pagi hari ini. Di hari Natal yang indah, di hari Natal yang baik ini Tuhan. Kami ingin mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Satu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Semua di dalam kendali-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka ibadah Natal pada session yang pertama ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nyatakan sukacita kita pagi hari ini. Ekspresikan setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, Kau turun ke dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Engkau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku
puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Amin. Katakan lagi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, oh Yesusku, haleluya. Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku, untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan bagi Engkau Tuhan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan sungguh lagi katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh haleluya Yesus. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan lebih lagi memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan lebih bersuka cita lagi pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita karena hari ini adalah hari yang sangat berbahagia dan spesial bagi setiap kita, amin. Kita menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan hadir lahir dalam hati kita. Hari ini ialah hari Natal. Haleluya, kita bertepuk tangan semua Bapak Ibu. Mari katakan, hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di sorga bersorak-lah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah Hosana
sukacita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Haleluya, kita menari bagi Tuhan, amin. Hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa. Sekali lagi katakan, haleluya. Dengan sukacita Bapak Ibu, hari ini ialah hari Natal, hari lahir juru selamat kita. Malaikat di sorga bersoraklah, haleluya pujian. Marilah kita bersukaria, menyambut hari yang mulia. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Pujilah hosana, dia lahir di dunia. Haleluya, katakan sekali lagi, pujilah. Pujilah hosana, dia lahir di dunia, tebus dosa kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari Natal. Yesus lahir bagi kita. Amin. Kita berkumpul di tempat ini. Kita memuji Dia. Kita menyembah Dia. Kan kita muliakan Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua, kita dengar selalu terus pujian bagi Dia. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria,
hadapan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Glory, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga bagi nama kita penebus. Haleluya, penebus. Sukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan lagi, hai mari kita pagi hari ini berhimpun di tempat ini. Kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, silakan duduk Bapak Saudaraku. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita menyembah Dia, Allah yang Maha Kuasa. Dia Raja di atas segala raja. Tema Natal kita pada tahun ini hanya oleh kasih karunia. Tema yang begitu baik, tema yang begitu hebat. Saya rasa kalau sampai pagi hari ini kita ada, kita boleh sehat, kita boleh merayakan kembali hari Natal tahun ini. Semua hanya karena kasih karunia. Amin. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, haleluya, kasih karunia-Mu indah bagi kami. Kasih karunia-Mu
kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, amin, buatku hidup. Kasih karuniamu Tuhan buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Haleluya, katakan kepada Tuhan, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu, dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Saya rindu kita menyanyikan pujian dengan hati yang sungguh di hadapan Tuhan, bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan saja kita ada pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus, haleluya. Katakan kembali, kasih karuniamu buatku hidup, kasih karuniamu buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karunia, kasih karuniamu buatku, amin, haleluya. Kasih karuniamu membuat kami berharga Tuhan, buatku berharga, kasih karuniamu buatku mulia dalam pandangan-Mu Tuhan. Haleluya, ku hidup sekarang, ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin
dalam anugerah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Bapak, benar Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami boleh ada. Karena kasih karunia-Mu kami hidup. Karena kasih karunia-Mu kami berharga. Dan kami mulia di pandangan Engkau Tuhan. Sungguh kami adalah anak-anak yang beruntung. Kami boleh menjadi anak Tuhan. Kami boleh menjadi umat-umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang Engkau senantiasa limpahkan dalam hari-hari kami. Sepanjang tahun ini kami boleh jalani segala sesuatu di hidup kami. Pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami. Kami diberkati Tuhan. Kami dipelihara Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami ada. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau boleh menerima setiap pujian kami. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Jesus, haleluya. Hadirat Allah ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Dan hadirat Allah ada di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Kami akan siapkan hati kami dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus Engkau sudah nyatakan atas hamba-Mu. Pagi ini kami akan diberkati Tuhan melalui renungan Natal yang akan kami terima. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami mau senantiasa belajar untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan kita boleh berhimpun kembali di dalam rumah Tuhan dan mari kita akan sama-sama masuk dalam renungan Natal. Dan sebelumnya mari kita akan menyanyikan sebuah pujian. Ku tahu hidupku, pujian dan syukur ku naikkan padamu. Dengan
segenap hidupku persembahkan. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan. Kita akan membaca ayat-ayat pertama kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Jika Bapak Ibu saudara-saudari sudah dapat, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau membaca ayat-ayat pertama kita dengan bersuara bersama. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hari ini dan kemarin kita telah sama-sama mengikuti ibadah malam Natal. Kita dibawa kembali kepada sebuah perenungan. Apa sih arti Natal buat kita? Apa makna Natal itu buat kita? Apa faedahnya buat kita? Apakah pelajaran atau nilai-nilai yang kita dapat di dalam kita mengikuti atau memperingati Natal? Dan tentunya saat-saat atau keadaan seperti ini akan membawa kita dalam sebuah perenungan yang lebih serius dan lebih dalam. Apa sih makna Natal bagi kita? Sesuatu yang kita, sebuah perenungan kita sebagaimana tadi telah disinggung, bahwa kita menyadari hidup ini semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Natal itu adalah sebuah anugerah, sebuah pemberian, sebuah kasih karunia Tuhan. Yang seperti apa? Titus pasal yang kedua, Titus pasal yang ketiga, mengingatkan tentang kasih karunia itu, tentang Natal itu. Dalam Titus pasal yang ketiga, Bapak Ibu, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, berkata demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Natal itu mengingatkan kepada kita bahwa kita menerima pemberian yang terbaik. Di mana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Allah menjelma menjadi manusia. Dia memberikan hidupnya, dia menjadi manusia. Supaya Bapak, Ibu, dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Maria. Pada ayat tadi di situ Maria dia katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini yang menjadi sebuah dasar. Kenapa kita di Natal ini kita memperingati, kenapa kita sama-sama boleh bersuka cita di Natal ini. Di Natal itu yang ketika Yesus lahir, Bapak Ibu, di situ dikatakan bukan hanya Maria saja yang memuliakan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa para gembala pun mereka memuji dan memuliakan Allah. Bala tentara sorga pun memuji dan memuliakan Allah. Sakaria juga dalam Lukas pasal yang pertama, dia katakan terpujilah Allah.
Natal itu dipenuhi dengan sebuah pujian, pengagungan, penghormatan kepada Allah. Mari kita lihat kembali. Apa sih? Apa yang kita bisa pelajari dari pujian, dari mazmur, dari pernyataan yang diungkapkan oleh Maria, yang harusnya ini menjadi sebuah dasar pijakan bagi kita untuk kita bersyukur, untuk kita memuliakan Allah. Pertama yang kita lihat, apa yang dikatakan oleh Maria? Di situ dia katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ketika Maria dia memuji Tuhan, dia tahu dengan persis siapa yang harus dia puji. Siapa yang harus dia muliakan. Itu sebabnya seharusnya pernyataan pujian dari Maria bisa memperbaiki pernyataan-pernyataan orang yang sangat mengagungkan pribadi dari Maria lebih daripada Allah. Maria sebagai orang yang menerima kasih karunia-Nya pun dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus memberikan kemuliaan. Kepada pribadi Allah. Yang telah memberikan kepadanya kasih karunia. Natal harusnya mengingatkan kepada kita. Hanya boleh ada satu pribadi yang kita muliakan. Hanya boleh ada satu pribadi yang menerima segala pujian, hormat, pengagungan, penyembahan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya pada Natal. Tapi sepanjang hidup kita, tidak ada pribadi lain yang boleh mendapatkan dan diposisikan pada posisi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Orang sering kagum kepada orang yang mempunyai harta yang banyak, yang mempunyai kekayaan. Entah dari mana kekayaannya, entah bagaimana dia menggunakannya, entah bagaimana pribadi yang memiliki kekayaan itu karakternya. Tapi ketika seorang itu mempunyai kekayaan materi yang berlimpah-limpah, orang seringkali lupa memberikan penghormatan yang sangat besar kepada pribadi, kepada orang yang memiliki harta yang banyak. Orang seringkali lupa kepada Tuhan dan memberikan penghormatan kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Orang yang kuat, yang mempunyai kekuasaan, seorang yang mempunyai power. Entah bagaimana dia memperoleh kekuasaannya, entah bagaimana dia menggunakan kekuasaannya, entah apa akibat dari penggunaan kekuasaannya itu, orang seringkali lupa, seringkali tidak memperhatikan. Orang terpesona ketika seorang memiliki kedudukan dan jabatan yang tinggi. Orang seringkali juga lupa. Dan begitu mengagumkan kepada seorang yang memiliki kepandaian. Entah benar-benar dia adalah orang yang pandai. Entah apakah dia memang pandai, sungguh-sungguh pandai. Entah bagaimana dia memperoleh sebutan bahwa dia seorang yang pandai. Dan entah bagaimana dia menggunakan kepandaiannya itu. Orang seringkali terpesona dengan seorang yang pandai. Seorang yang cerdas. Tapi hari ini, lewat pujian Maria mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya dalam hidup kita. Hanya ada boleh satu orang yang mendapatkan pujian dan kemuliaan. Dia adalah Tuhan Allah yang berkuasa berdaulat di sorga dan di bumi. Lewat pujian ini yang kedua, mengingatkan kepada kita. Kenapa kita memuji, kenapa kita memuliakan Allah?
Orang seringkali mau memuliakan Allah. Orang seringkali mau mencari Allah. Karena mereka merasa bahwa Allah itu baik. Tidak salah. Karena Allah sudah menyembuhkan. Puji Tuhan. Karena Allah sudah mencukupi kebutuhan. Haleluya. Karena Allah begitu baik memelihara kehidupan kita. Sebagaimana yang kita agungkan pagi hari ini. Karena kalau kita ada pada saat ini itu karena Tuhan. Puji Tuhan. Ada orang juga. Mereka menganggap mengapa harus memuliakan Allah. Karena mereka berpikir kalau tidak memuliakan Allah. Allah bisa berlaku tidak baik kepada mereka. Karena pada sebagian orang berpikir bahwa kita manusia itu harus berbaik-baik dengan Allah. Orang itu harus membuat Allah itu tidak marah kepada dia. Karena mungkin ada sebagian orang berpikir sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, perhatikan kemurahan dan kekerasan Allah. Itu pun tidak salah. Setiap orang perlu memuliakan Allah, meninggikan Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Tapi apa alasan yang paling mendasar? Kenapa kita memuliakan Allah? Kenapa kita memperingati hari Natal? Setiap tahun kita diingatkan untuk terus memperingati, mengingat tentang Yesus itu datang. Yang paling mendasar, pujian kita, pengagungan kita, kehormatan yang kita berikan kepada Allah. Ayat tadi katakan dalam ayat yang ke-47. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dengan kata-kata yang bebas ingin katakan bahwa kita memuji Tuhan dengan sebuah alasan karena kita sudah menerima tiket untuk kita masuk dalam kerajaan sorga. Dulu mungkin jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum pandemi ini, untuk mendapatkan tiket itu kita merasa tidak terlalu penting. Tapi hari-hari ini saya yakin semua merenung. Kita perlu untuk menerima tiket keselamatan itu. Kita perlu untuk mendapatkan tiket masuk ke dalam kerajaan sorga. Maria dia tahu persis. Itu sebabnya dia katakan hatiku bergembira karena Allah. Ada banyak orang berpikir sukacita kegembiraannya itu di Natal. Kalau punya baju baru nggak salah. Kalau punya makanan yang enak tersedia untuk menjamu tamu nggak salah. Saya bersukacita, saya bergembira. Kalau saya mempunyai karir yang semakin menanjak, enggak salah. Tapi firman Tuhan ingin mengingatkan. Ketika kita menaruh sukacita kita kepada hal-hal yang bersifat materi. Bersiap-siaplah untuk kita kecewa. Karena apapun yang kita tumpuk, apapun yang kita kumpulkan, itu hanya tinggal sampai di dunia. Itu tidak bisa kita bawa ke sorga. Natal harusnya mengingatkan kepada kita tentang sukacita besar yang Allah berikan buat kita. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Berita Natal yang disampaikan, Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dapat katakan amin Bapak Ibu. Tuhan katakan kita semua orang berdosa.
Tidak mungkin kita bisa selamat. Tadi Titus pasal yang ketiga katakan, tidak bisa kita selamat dengan perbuatan baik kita, tidak bisa. Kita selamat, kita dapat hidup yang kekal. Kita mendapat tempat di sorga. Kita mendapat tiket untuk masuk sorga. Itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena kita seorang pendeta, bukan karena kita seorang pelayan, bukan karena kita sudah berkorban kepada Tuhan. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Keselamatan itu diberikan buat kita. Tanpa kita melakukan sesuatu apapun. Itu sebabnya Maria katakan, jiwaku bergembira karena Tuhan. Hari ini kalau Bapak Ibu masih ada yang sedih. Kan mungkin mengingat Natal yang dulu-dulu. Wah kalau dulu ya. Kalau dulu kita bisa begini ya. Kalau dulu enak ya seperti ini. Tapi mari, hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada sesuatu yang sangat mendasar. Makna Natal itu. Kita bersuka cita, kita bergembira menyambut Natal. Bukan karena makan minum. Bukan karena acara yang begitu besar, begitu megah. Tapi karena Tuhan kita, juru selamat kita sudah lahir. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia. Tujuan yang utama adalah dia memberikan keselamatan. Dia menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Dia memindahkan kita dari kubangan dosa. Dia membayar kita dengan harga yang mahal darahnya. Dia pindahkan kita dari neraka. Dia pindahkan kita di sorga yang mulia. Saat kita dalam keadaan sehat, mungkin sorga itu sepertinya sesuatu yang jauh. Tapi tanya kepada mereka yang dalam keadaan kritis. Bukankah sorga itu sesuatu yang penting untuk dimiliki? Hal yang berikutnya, yang Tuhan mengingatkan kita tentang Natal. Apa yang dikatakan oleh Maria? Di situ dikatakan, kembali ke ayat yang ke-46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Kita tahu siapa yang kita akan sembah. Kita tahu kenapa kita menyembah dia. Kenapa kita bersuka cita dengan Allah. Hal yang ketiga, dengan apa kita memuliakan Allah. Maria katakan, jiwaku, hatiku memuliakan Tuhan. Sesuatu yang sangat mendasar. Yang di dalam ini. Ini yang harus memuliakan Tuhan lebih dulu. Bukankah ketika Tuhan ditanya, hukum apa yang utama Tuhan? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Sesuatu yang mulai dari dalam. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu sesuatu yang kita bisa belajar. Memuliakan Tuhan adalah sekalipun. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau keterlanjangan atau bahaya atau pedang? Seorang yang memuliakan Tuhan, apakah cukup cuma di gereja menyanyi? Apakah cukup terlihat melayani Tuhan di gereja sibuk? Itu enggak cukup. Enggak cukup yang di situ. Apalagi ketika Natal begitu sibuk. Apakah cukup dengan seperti itu? Bagaimana kita memuliakan Tuhan?
Bagaimana kita bersyukur bahwa kita menerima juru selamat, kita menerima keselamatan dari juru selamat itu. Roma mengingatkan kepada kita memuliakan Tuhan adalah sekalipun kita ada di dalam penindasan, di dalam bahaya, di dalam ketelanjangan, kita diperhadapkan dengan pedang, sekalipun kita menghadapi seperti itu. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap tekun melayani Tuhan. Itu adalah pujian dan penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan. Bukan cuma sekedar kita menyanyi memuji Tuhan di gereja. Bukan cuma sekedar sibuk dalam pelayanan, apalagi pelayanan Natal. Tapi hati kita jauh dari ucapan syukur. Bukan itu penyembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Sekalipun yang dikatakan di dalam kitab Filipi, kita dikaruniakan oleh Tuhan bukan cuma percaya tapi menderita. Sekalipun kita ada di dalam penderitaan, tapi yang dikatakan di dalam 1 Korintus kita tetap kuat. Kita tidak menjadi lemah. Itu adalah pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Yang firman Tuhan ingin mengingatkan bagi kita semua. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kita pada hari-hari ini. Ada banyak kesusahan, ada banyak sakit, ada banyak penderitaan, ada banyak kekurangan. Tapi mari kita ingatkan diri kita masing-masing. Itu tidak menjadi sebuah alasan buat kita untuk kita tidak bersukacita, untuk kita tidak memuji Tuhan yang telah memberikan keselamatan buat kita. Firman Tuhan tadi ingatkan buat kita seperti Maria. Maria dia katakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Apakah Maria tidak mengalami kesusahan? Apa Maria tidak mengalami penderitaan? Kita bisa membayangkan bagaimana posisi Maria. Dia seorang perawan, dia harus mengandung. Bisa dibayangkan bukan? Apa yang dia akan hadapi? Cemooh orang, guncingan orang, gosip orang. Dan bisa jadi menurut hukum, dia bisa aja dilemparin. Karena dia dituduh dia berbuat zina. Dia kehilangan masa depan. Bukankah itu sebuah penderitaan buat Maria? Tapi apa yang dia katakan pada ayat tadi? Sekalipun dia ada dalam penderitaan. Sekalipun dia ada dalam keadaan yang tidak mengenakan untuk dagingnya. Tapi dia angkat jiwanya untuk memuliakan Tuhan. Dia memuji Tuhan, dia bergembira. Karena satu dasar yang pasti, dia mendapatkan keselamatan, dia mendapatkan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi alasan buat kita untuk kita bersuka cita dalam hidup ini? Apa alasan kita untuk kita dapat berdiri di hadapan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan? Sesuatu yang sangat besar, kado yang terbesar dalam hidup kita. Tuhan kasih di Natal itu. Dia memberikan keselamatan buat Bapak, Ibu, dan buat saya. Dan menjadi pertanyaannya, apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari mau persembahkan kepada Tuhan? Maria di Natal itu, dia tidak memberikan yang lain, karena mungkin dia juga bukan orang yang mempunyai kelimpahan, sesuatu yang lebih. Tapi dia katakan, aku memberikan jiwaku memuliakan Tuhan. Dia membangun sebuah mezbah di hadapan Tuhan. Dia taruh hidupnya sebagai sebuah persembahan di hadapan Tuhan. Dan itu tidak terjadi hanya cuma di Natal.
Natal mengingatkan kepada kita. Kita semua sudah menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 17 katakan, anugerah yang sempurna itu diberikan dari sorga buat Bapak Ibu dan buat saya. Persembahan apa yang terbaik yang Bapak Ibu bisa berikan kepada Tuhan? Untuk kado yang terbesar, kado yang sempurna yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu dan buat saya. Terlampau banyak persungutan, omelan kita kepada Tuhan. Natal harus menjadi sebuah persembahan yang terbaik. Maria memberi dari hatinya. Apa yang di hati itu kelihatan di luar. Itu sesuatu yang harus dimulai dari dalam. Dia katakan jiwaku, hatiku. Maria katakan memuliakan Tuhan. Natal harusnya hanya ada sebuah persembahan yang terbaik, bukan kepalsuan. Tapi di Natal juga ada juga kepalsuan. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Injil Matius, yang Herodes juga ketika orang Majus dia datang. Apa yang Herodes katakan? Pergi, kamu lihat ke sana. Beritahukan kepadaku supaya aku juga datang menyembah kepada dia. Natal ini harusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita. Dalam hidup kita ini, kita membangun sebuah mezbah bagi Tuhan. Natal ini harusnya mengingatkan buat Bapak, Ibu, dan saya. Persembahan apa yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Natal itu bukan mencari panggung. Natal itu bukan membuat panggung. Hidup kita di hadapan Tuhan itu bukan membuat panggung. Bukan minta perhatian orang. Bukan minta belas kasihan orang. Tapi ketika Natal itu kita membuat sebuah persembahan, membuat sebuah mezbah bagi Tuhan. Dan Maria itu mengingatkan pagi hari ini buat Bapak, Ibu, dan saya. Natal, apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita mau buat? Kita membuat sebuah mezbah atau kita membuat sebuah panggung? Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Bukan panggung, tapi kita membuat sebuah mezbah yang di atasnya kita taruh hidup kita sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan tutup dengan Lukas pasal yang pertama. Kita baca kembali ayat itu. Lukas pasal yang pertama, mari kita baca bersama-sama ayat tadi. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Kiranya Natal pagi hari ini boleh membawa kita kembali kepada sebuah perenungan bagi kita. Siapa pribadi yang kita sanjung, yang kita puji, yang kita muliakan. Kenapa kita memuliakan dia? Karena dia memberikan keselamatan kepada kita. Dengan apa kita akan memuliakan dia? Dengan kita mempersembahkan hati kita, hidup kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita membuat dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita. Kita membangun mezbah yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong kita bersama. Semakin hari Tuhan membaharui kehidupan kita. Hidup kita semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Semakin bersukacita. Bukan bukan karena hal-hal yang bersifat materi. Tapi kita bersukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kita ada dalam penderitaan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kita. Yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Memberikan kepada kita sorga yang mulia. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata. Terangkanlah lebih jauh dalam hidup kami. Ingatkan kami akan makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah hati kami bergembira dan bersuka cita karena Engkau ya Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kami. Karena Tuhan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Karena Tuhan telah menyediakan sorga bagi kami. Ingatkan kami Tuhan untuk kami menjadi seorang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dengan kami mempersembahkan kehidupan kami, roh, jiwa dan tubuh kami sepanjang hidup kami. Kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Apapun situasi yang kami hadapi, apapun keadaan yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan, kami mau bersuka cita bergembira karena Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami telah lahir. Engkau bukan hanya sekedar menjadi bayi Tuhan, tapi Engkau bertambah besar. Immanuel itu bersama-sama dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terimalah persembahan yang terbaik dari kami. Segenap hati kami, segenap hidup kami, sepanjang umur hidup kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sukacita kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita bersama Bapak Ibu, dan Tuhan menolong kita bersama untuk kita dapat tetap ada di dalam Tuhan, dan kita boleh tetap setia kepada Tuhan. Kita mensyukuri buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang begitu besar buat kita. Dimanapun kita berada, sekalipun mungkin kita belum bisa dapat berkumpul bersama-sama di dalam rumah Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi sukacita kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang begitu baik telah memberikan kepada kita keselamatan, telah memberikan kepada kita hidup yang kekal. Saya tetap mengingatkan buat Bapak Ibu semua, mari kita tetap saling mendoakan satu dengan yang lain, dan kita tetap saling menjaga kesehatan kita, dan Tuhan tolong kita dapat melewati saat-saat yang sulit ini dan tetap dapat bersuka cita. Kita akan kembali pada lusa, kita beribadah pada hari Minggu, pada jam yang sama, pukul 8:30 dan pukul 8:30, dan tanggal 30 kita akan doa bersama, dan tanggal 1 kita akan kembali mengikuti ibadah 3 kali, jam 6:30, 8:30, dan jam 11 siang. Terima kasih untuk seluruh pelayan, panitia. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian tadi, pujian dan syukur ku naikkan padamu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena
di atas mezbah-Mu ya Tuhan. Inilah persembahan yang terbaik yang kami bisa berikan kepada Tuhan. Dan biarlah bukan hanya di Natal ini Tuhan, ini janji kami sepanjang hidup kami. Hidup ini adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu adalah sebuah persembahan yang terbaik yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kepada kami semua. Ingatkan kami betapa berharganya, betapa bernilainya apa yang Tuhan telah berikan di Natal ini Tuhan. Engkau telah datang ke dalam dunia, Engkau telah mati untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu menghargai kami, karena Engkau begitu mencintai kami. Bawa kami ya Tuhan sepanjang umur hidup kami, untuk kami terus mengarahkan diri kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu, tolong kuatkan kami bersama menghadapi hari-hari yang mungkin sulit dan berat ini ya Tuhan. Sekalipun ada begitu banyak persoalan, masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, tapi kami mau tetap percaya dan setia di hadapan Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan, segala ketekunan, ketabahan kami di hadapan-Mu untuk terus mencari wajah-Mu menjadi sebuah hal yang bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu. Mereka yang masih beribadah di rumah. Kami semua yang telah dapat hadir di dalam rumah-Mu. Dimanapun kami ada Tuhan, tetap tolong kami semua. Jaga kami dan lindungi kami, berkati kami semua. Sebentar kami akan pulang, Tuhan tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam sorga. Cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan. Kekuatan dan sukacita dikerjakan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita bersama. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami tutup ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.